Oke, semuanya, mungkin selamat siang. Eh, Selamat datang di webinar dari kita, itu Institut Teknologi Tangerang Selatan dan sahabat Ubuntu Indonesia. Kali ini bertemakan OCR di atas Ubuntu. Nah, OCR itu apa? Sebenarnya OCR adalah Optical Character Recognition yang biasa pada pengenalan teks melalui kamera yang dibantu oleh eh, mesin. Nah, bagaimana kira-kira yang akan di ap- bagaimana bagaimana eh, caranya kita membuat sebuah infrastruktur OCR yang berjalan di atas Ubuntu. Kita bersama-sama di sini ada eh, Kak Safira dari Siva Liquid Teknologi dan juga Kak Andre dan juga ada Kak Vidi. Nah, boleh eh, Kak Safira, Kak Andre, Kak Vidi apakah sudah siap? Siap, siap. Ini aku izin buka kamera ya. Boleh, silakan. Mm-mm. Halo teman-teman. Ini mungkin aku bisa mulai dengan memperkenalkan tim-tim aku lebih dalam dulu ya. Mungkin awal-awal terima kasih dulu ke Mas Yoga udah for the brief introduction dan juga makasih ya teman-teman udah bisa ngajuin kita hari ini. Lagi di hari Sabtu lah ya dan kalian masih mau belajar lah ya. Eh, Luar biasa. Oke, mungkin perkenalkan nama aku Safira ya. Aku product manager dari Sivali Cloud Technology. Di sini juga ada Mas Andre. Mas Andre adalah AI ML engineer kita dan ada juga Mas Fide di mana dia adalah junior product engineer kita juga. Mungkin izin kita hari ini mulai share screen tentang apa yang kita mau bawa ke kalian ya, teman-teman. Uh, Jadi memang hari ini topiknya adalah OCR on top of Ubuntu ya, teman-teman. Kalau bisa dibilang di sini terdapat banyak use cases untuk OCR dan kita di sini juga ingin menjelaskan uh, use cases tersebut dan juga mengapa sih harus menggunakan Ubuntu dan mengapa juga penting untuk mendevelop AI dan deploy AI tersebut secara on-prem juga ya. Next maybe. Mas Andre, next. Nah, kalau bisa dibilang kenapa sih AI itu penting? Jadi kalau misalnya dalam kasus enterprise ya atau bisnis, kan terdapat beberapa task-task yang mungkin repetitif ya atau mungkin ada pengulangan. Nah, dengan mengotomasi pengulangan task tersebut tuh kita bisa mengurangi human error dan juga increase atau menambahkan efisiensi ya, teman-teman. Nah, misalnya kalau dibilang ini AI pada contohnya usia itu meng-unlock insights dari data-data yang tidak terstruktur. Misalnya teks di dokumen-dokumen yang telah di-scan lah ya. Dan AI dan OCR in particular lah ya, membantu untuk mengekstraksi useful information dari uh, messy data sources lah ya, yang otherwise would be unreadable to computers lah. Additionally juga AI penting karena juga membantu kita untuk scale up lah kapabilitas manusia gitu ya. Dimana misalnya manusia bisa memproses data atau dokumen gitu ya. Mungkin satu dua dokumen after like a few minutes gitu. Tapi AI bisa can do that within like a few seconds gitu pada contohnya. Dan kalau AI juga bisa membantu untuk men-ensure consistency dan membantu untuk menstandarisasi proses dalam development gitu. Dan juga membantu untuk decision making dengan data drive yang jauh lebih cepat dan outcome-nya jauh lebih bagus lah ya. Next.
Oke, mungkin saya izin melanjutkan ya dari sini mengenai apa sih manfaat dari penerapan AI yang dilakukan secara localized gitu. Jadi memang yang pertama kalau kita berbicara tentang AI yang di localized itu tentunya datanya akan diproses di lokasi yang nggak pernah meninggalkan si infrastruktur pribadinya gitu. Maksudnya adalah ini justru penting kalau misalnya data yang nantinya diproses itu menangani dokumen-dokumen yang sifatnya sensitif atau rahasia gitu. Kayak contoh catatan keuangan atau mungkin identitas pribadi gitu. Ini kan confidential gitu. Nah, yang kedua, tentunya kalau kita lihat secara responsivitas itu responnya hampir instan karena bisa ngeeliminasi kebutuhan untuk bolak-balik server cloud gitu. Apalagi kalau misalnya aplikasi yang di developnya itu interaktif. Nah, untuk yang ketiga, kalau kita ngejalanin AI stack secara lokal, itu memberikan kendali yang penuh untuk menyempurnakan model pada data yang macam-macam. Maksudnya adalah kita bisa memodifikasi tuh workflow-nya kayak apa, kayak gimana gitu, dan bahkan kita bisa mengintegrasikannya secara lebih dalam dengan sistem internal lainnya tanpa batasan-batasan dari vendor misalnya. Dan yang terakhir, ini penting karena kita bisa memastikan regulatory compliance. Artinya adalah eh, dengan kita memproses data di lokal, itu secara otomatis memastikan bahwa data tersebut tentunya tunduk pada yurisdiksi atau hukum negara tempatnya berada gitu. Kalau di Indonesia, teman-teman mohon koreksi ya kalau saya tidak salah ingat, itu contohnya seperti PP nomor 71 tahun 2019, itu tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jadi kita kalau nerapin AI localize itu tentunya udah mematuhi yurisdiksi hukum yang berlaku. Dari saya seperti itu. Mungkin dilanjutkan. Ya, boleh, boleh. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa ngebahas sedikit lah ya. Ini apa hubungannya nge-develop AI sama Ubuntu nih, guys? Eh ya, kalian mungkin udah tahu ya kalau Sivali adalah distributor Ubuntu, tapi aku janji ini bukan cuma gara-gara kita distributornya ya. Kalau kita, ini gara-gara emang penting dan emang ada keunggulannya. Coba, next slide, coba. Andre, tolong. Oke, thank you. Nah, kalau misalnya di kasus development AI, kita tuh menggunakan Ubuntu karena apa? Mungkin kalian udah sering dengar lah open source. Nah, kalau misalnya buat development atau mau coba-coba gitu ya, itu sangatlah cost effective lah dan tidak ada licensing burden buat kalian gitu kalau misalnya mau nyoba-coba juga. Essentially juga nanti whether in enterprises atau dalam perusahaan, it also means cost efficiency buat pihak perusahaan ya. Dan kelanjutan dari itu adalah Ubuntu itu stable dan juga secure, di mana Ubuntu emang sudah dipercaya oleh perusahaan-perusahaan worldwide ya, dan juga komunitas-komunitas AI secara global lah. Dan secara ecosystem wise, Ubuntu sangat-sangat-sangat komprehensif teman-teman. Soalnya kalau misalnya LTS tersendiri aja, itu emang nge-support, I believe around a few thousand packages lah ya. Dan salah satunya dari situ juga ada yang, bukan salah satunya, beberapa dari itunya juga emang ada packages dari AI dan ML juga. Dan itu mereka emang nge-support seperti PyTorch, TensorFlow, OpenCV, ParallelCR, so on and so forth lah. Pokoknya stack-stack yang memang kita gunakan. Dan Ubuntu sendiri juga mempunyai developer community yang sangat-sangat kuat lah ya. Banyak tutorial, banyak forum, dan juga supportnya memang aktif. Additionally juga, kalau Ubuntu ya, memang lightweight dan customizable in the sense kayak buat menggunakan hardware lah. Efficient and using hardware resources lah. And untuk standard in cloud and edge deployments, itu mereka menggunakan OS yang bisa yang one of the world's biggest operating systems itu emang Linux. The most popular Linux distro is Ubuntu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian even pakai, contoh ya, kalau kalian ada yang pakai public cloud gitu kayak GCP ataupun AWS, rata-rata orang-orang juga misalnya nge-deploy VM pasti menggunakan Ubuntu juga di atasnya gitu ya.
Mungkin next ini bisa lanjut ya, tapi untuk first slide is fine. Ini lanjut Mas Fide. Oke, mungkin saya akan menjelaskan mengenai tentang eh, VM sendiri. Jadi VM ini kita menggunakan salah satu produk dari Canonical yaitu namanya LXD. Jadi LXD itu semacam virtualization ya, apa namanya? eh Ya, virtualization. Jadi untuk membuat OS dalam bentuk virtualization ya. Jadi mungkin di sini saya langsung aja ngejelasin. Jadi untuk requirement dari setup VM tersebut, kita bisa menggunakan OS-nya itu dari OS Ubuntu 22 atau 24 LTS dengan storage itu SSD 500 GB. Minimumnya itu 500 GB bisa lebih. Dan untuk RAM-nya sekitar 16 GB lebih dan CPU-nya 8 core lebih. Selanjutnya. Nah, untuk setup virtual machine-nya sendiri, ini sini saya ngikutin langkah-langkah. Untuk dari instalasi LXD-nya itu kita mungkin pertama bisa sudo apt dan upgrade. Setelah itu kita langsung ke sudo snap install XD. Nah, di sini juga LXD itu kita ada mungkin ada beberapa version ya. Jadi untuk itu saya install itu menggunakan channel 6 yang dengan ininya compatibilitasnya stable ya. Lalu untuk konfigurasinya tuh langsung ke eh, LXD init ya. Nanti select selanjutnya. Nah, nanti ketika kalian menjalankan script LXD init, kalian bakal diberikan semacam beberapa untuk apa ya setting untuk di LXD-nya itu mau seperti ini ya. Untuk semisal untuk clusteringnya mungkin saya default no. Terus configuration new storage poolnya saya yes. Setelah itu untuk storage poolnya saya dibikin default saja. Nah, untuk di storage backend to usernya saya menggunakan langsung ke directory gitu. Bukan tidak default ZFS ya. Lalu selanjutnya untuk MAA server, bentar-bentar. Nah, untuk MAA servernya saya default no. Create new local storage bridge-nya saya yes. Lalu ada bridge Neo Bridge Beacon-nya saya default itu menggunakan LXDBR 0. Lalu untuk IP address-nya saya automation default ya auto. Lalu untuk IPv6-nya saya non ya agar supaya tidak ada mungkin bentrok atau semacam di bagian networknya. Lalu untuk LXD servernya saya dibikin yes. Untuk address by-nya dibikin default all. Untuk portnya tuh default yaitu 800 8443. Selanjutnya untuk statement change image-nya to be update automatically saya dibikin default yes. Selanjutnya untuk YAML LX di initnya tuh saya dibikin default no. Next selanjutnya. Nah, untuk mengakses ke dalam UI LXD-nya tuh saya masuk ke dalam HTTPS 127.0.0.1 portnya tuh sesuai sama dengan yang kalian bikin ya. Itu saya menggunakan port default yaitu 8443. Nah, nanti ketika kalian masuk ke dalam web browser, nanti di situ kalian bakal dapat apa ya, tanda warning ya. Jadi mungkin kalian langsung ke hidden advanced, lalu mungkin lanjutkan saja untuk ke apa namanya address tersebut ya, agar bisa masuk ke dalam LXD-nya tersebut. Next. Nah, di sini untuk tampilan LXD-nya sendiri ya. Jadi pertama-tama kita harus membuat sertifikat untuk LXD-nya. Nah, di situ juga kita ada banyak pilihan nih untuk browsing apa untuk bikin sertifikatnya mulai dari browser Firefox, Chrome, Chrome on Linux, Chrome on Windows, Microsoft Edge, ada macOS juga.
Tapi karena di sini saya menggunakan Firefox, jadi saya menggunakan sertifikatnya tuh dari Firefox. Nanti di situ nanti kalian ada pilihan untuk bikin sertifikatnya tuh apakah ingin menggunakan password atau tidak. Namun saya defaultnya tuh tidak, jadi langsung bikin sertifikat lalu setelah itu langsung otomatis ke download masuk ke dalam storage kalian. Next selanjutnya. Nah, nanti di situ di web browser kalian, kalian masuk ke dalam setting, lalu kalian ketik certificate in the apa search barnya, first certificate. Selanjutnya kalian tinggal import sertifikat yang telah kalian buat yang di dalam storage kalian, eh, import lalu oke. Selanjutnya, nah nanti kalian tinggal refresh di web browser yang kalian telah eh, bikin yang di apa web browser LXD kalian, nanti kalian masuk ke dalam home directory dari LXD-nya tersebut ya. Nah, nanti di situ kita untuk membuat VM tersebut kita tinggal klik create eh, instance. Nah, next selanjutnya. Nah, nanti di dalam instance kita harus menginput nama untuk VM tersebut. Habis itu next untuk itu selanjutnya kita untuk masuk ke browser browser image-nya untuk memilih. Coba di next slide-nya. Nah, di image apa untuk select image-nya itu terdapat banyak ya. Nggak cuma hanya Ubuntu, ada dari Arch Linux, ada dari distribusi lainnya tuh kayak ada Linux Mint, kalau nggak salah saya ingat-ingat ya. Tapi di sini saya defaultnya tuh menggunakan Ubuntu yang type-nya tuh virtual machine ya. Next selanjutnya. Nah, di bagian disk-nya tuh saya menggunakan disk yang default dari directory laptop saya. Dan untuk unlimited-nya tuh saya setup pasang 10 sebesar 10 GB ya. Nah, untuk network-nya tuh saya default, sisanya saya tidak ubah-ubah lagi, jadi langsung create and start ya. Jadi langsung VM kalian sudah dibikin dan sudah jalan gitu. Ya. Nah, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh mungkin Kak Safira ya. Oke. Mungkin untuk seksi ini ya, aku mau ngejelasin sedikit kita kalau misalnya udah VM-nya udah selesai nih. Jadi apa what next gitu? What's the development environment that we use atau what we prefer gitu ya? In order to develop our own AI within like a virtual machine, especially one that supports data sovereignty, so on and so forth. Mungkin bisa next slide, Mas Andre. Nah, mungkin untuk brief penjelasan lah ya. Kita environment yang mau kita gunakan adalah Docker. Docker itu kita gunakan untuk later on setelah sudah aplikasi sudah di develop lah ya. Bisa dikontainerisasi teman-teman. Itu nanti aku jelasin lebih dalam di next slide. Tapi selanjutnya yang kita gunakan, environment yang kita gunakan adalah code server. Mungkin kalian familiar dengan VS Code. Nah, ini code server itu something similar, tapi untuk collaborative open source programming environment right on top of virtual machine. Dan itu tuh kita bisa akses di browser. Nanti itu ada penjelasan lebih dalamnya. Dan yang ketiga adalah kita tunnel nih, teman-teman kita tunnel VM kita agar code servernya juga bisa dibuka di mana aja gitu ya. Next slide ya. Nah, Docker. Kenapa sih kita pakai Docker? Nah, saat kita misalnya mendevelop software ya, teman-teman, maupun itu AI, maupun itu web application, maupun itu apapun juga ya, ada beberapa aspek yang harus kita consider nih, harus yang kita mempertimbangkan lah ya. Dan itu misalnya dependencies-nya, misalnya packages-nya harus mempunyai yang correct development packages, terus uh, the differences between machines lah ya. Misalnya kalau kita ngasih sumber kode doang ya, bisa bekerja di mesin aku tapi belum tentu bisa bekerja di mesin teman-teman gitu. Dan yang ketiga yang harus kita mempertimbangkan itu adalah isolasi, di mana nanti
terdapat kalau kita nggak develop ini ada interference nggak antara aplikasi yang ini sama yang satu lagi di server yang sama gitu. Nah, Docker solves this by packaging an application with all its dependencies into a container, teman-teman. Dan container adalah an isolated environment for all the dependencies of a packages yang memang lebih modular lah ya. And it's more lightweight compared to a virtual machine. Jadi yang penting-penting aja itu bakal ada di dalam container gitu ya, nanti bisa dibuka. Dan kita untuk menginstalasinya kita simple aja, teman-teman, kita menggunakan Snap dan itu Snap install Docker. Terus next slide, Mas Andre. Nah ini tadi aku udah sempet ngebahas secara brief ya, code server. Nah advantages-nya of a code server itu apa sih? Mungkin aku bisa ngejelasin dulu ya. Jadi code server itu adalah sebuah open source project that runs VS Code di dalam browser ya. Atau itu juga bisa dibilang bisa nge-running di atas container ataupun juga system service di dalam virtual machine-nya. Dan advantages-nya sebenarnya dalam kasus kita adalah dengan mendeploy code server, kita tuh bisa mempunyai akses secara remote, teman-teman, dan juga portable. Jadi pada misalnya aku perlu lanjut development nih, lanjut coding. Aku cuma bawa HP, itu aku bisa buka domainnya aja yang udah aku setup, dan itu bakal ada di browser aku, teman-teman. Dan selanjutnya adalah code server itu lebih ke centralized development environment lah ya. Jadi environment kamu, settings kamu, dependencies, repos itu semua ada di dalam VM-nya. Dan not just tied to your laptop gitu misalnya atau secara lokal. Dan code server itu konsisten secara across all devices ya. So you get the same setup no matter where you connect. Dan yang ketiga adalah mereka nge-offload compute power lah ya. Misalnya kalau kalian lagi nge-develop pakai VS Code kan pasti menggunakan compute power yang ada di dalam your local machine lah ya, whether it's laptop or desktop. Tapi ini kita bisa meng-offload tersebut ke dalam virtual machine gitu. If you have access to a server or even have access to different physical machine lah ya. Dan itu bisa membantu, sangat-sangat membantu saat kita memang membangun sesuatu yang berat, especially AI or ML workloads. Dan ataupun juga orkestrasi container yang kita run di atas CPU ataupun GPU resources. Jadi mesin lokal kita tetap aman ya teman-teman, dengan maksud it stays light. Jadi sebagai terminal dan browser doang lah. Dan yang keempat itu team collaboration. Jadi menggunakan code server itu lebih gampang untuk share lah environment ataupun akses untuk troubleshooting atau ini cuma perlu share endpoint VM-nya doang. Dan ini juga bisa di pair dengan autentikasi teman-teman untuk secure multi user access lah ya. Dan ini juga code server itu integrasi dengan cloud atau infranya juga lebih mudah gitu. Jadi lebih dekat kepada server, database, dan cloud native environments lah ya. Mengurangi isu-isu di sisi networking gitu. Dan fits very well within like CI/CD pipelines atau mungkin kalau dalam production atau dev atau staging environments gitu. As well as one of the biggest keunggulan itu kalau menggunakan code server yang dideploy di dalam VM sendiri adalah isolasi dan juga security. Jadi development isn't sandbox only to your development is sandbox only to from your personal laptop, tapi it's very useful saat menghandalkan repo-repo yang memang sensitif ataupun juga lagi mengeksperimen dengan kode-kode yang belum harden lah ya. Dan untuk men-setup code server ini adalah step by stepnya ya teman-teman. Ini yang pertama adalah yang curl FSSL itu untuk menginstalasi, yang kedua adalah untuk enable. Nah, kalau bisa dilihat yang nano config code server itu lebih kalau misalnya kalian mau setup dengan IP-nya VM kalian gitu. Soalnya secara otomatis pasti bind address-nya mereka localhost ya, tapi terkadang kalau misalnya perlu menggunakan VM itu memang harus diganti dulu lagi dengan
next step yaitu tunneling ya teman-teman. Coba boleh next Mas Andre. Nah, kita untuk next step-nya agar bisa mengakses code server tersebut kita menggunakan tunneling. Nah, tunneling adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa sebuah service itu berjalan baik yang di private network bisa diakses dari mesin yang lain gitu teman-teman. Terus example options itu menggunakan misalnya Cloudflare, Zero Trust, terus ada option di bawahnya network terus tunnels ataupun juga bisa menggunakan ngrok. Terus advantages-nya untuk tunneling adalah apalagi kalau misalnya menggunakan Cloudflare ya misalnya adalah efisiensi dalam cost dan itu dengan maksud tidak perlu misalnya nge-rent public IP dan you don't need a public IP as well as it's secure because it's tunneling within your VM gitu. Nah ini adalah one of our ways is actually to use Cloudflare tapi kalian bisa menggunakan other tunneling methods lah ya teman-teman dan untuk membeli domain gitu pada contohnya bisa di beberapa vendor lah ya teman-teman. Tapi ini kalau bisa dilihat yang ada publish route for task itu yang aku taruh buat subdomainnya sebenarnya. Nah itu step by stepnya kayak gitu kayak subdomainnya di set, domainnya udah kalian punya, terus nanti pakai IP VM kalian untuk service tunnelnya gitu. Next. Nah nanti kalau misalnya udah di deploy kalian coba tinggal setup yang subdomain kalian yang dibuka di browser terus nanti bakal keluar password yang pas mendeploy code server pasti mereka automatically akan ngeset password tapi passwordnya bisa diambil dari root config code server config YAML file yang tadi kita setup ya. Next mungkin. Oke, saya lanjutkan dari sini ya. Jadi tadi kita kan udah sama-sama tuh merhatiin gimana menyiapkan serangkaian kebutuhan untuk menjalankan si OCR ini, karena ini topik utamanya ya yang kita akan bahas gimana caranya OCR-nya bisa dijalankan di atas Ubuntu gitu. Kita akan coba mulai dari pertanyaan yang paling mendasar gitu. Jadi OCR itu apa sih gitu? Sederhananya, OCR itu teknologi yang mengubah gambar berisi tulisan jadi teks digital yang bisa di copy paste gitu. Yang nantinya kita bisa cari tahu atau bisa diolah lebih lanjut. Simpelnya mungkin teman-teman bisa ilustrasiin kayak kita membayangkan memberikan kemampuan kepada sebuah mesin gitu ya, komputer deh yang paling gampang, untuk bisa punya kemampuan membaca dan mengetik begitu. Saat si komputer itu nanti melihat gambarnya, misalnya di sini contoh kasusnya adalah KTP gitu. Nah, dia tuh tidak akan melihat huruf, tulisan, angka, atau nama, N, A, M, A gitu. Enggak, tapi dia tuh akan melihat kumpulan jutaan titik, warna, atau mungkin istilah teknisnya pixel gitu. Nah, OCR ini berfungsi untuk melihat tadi gitu sebagai matanya gitu dan otak supaya bisa menerjemahkan kumpulan pixel-pixel tadi jadi karakter yang bisa punya makna gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah cara kerjanya kayak gimana gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau melihat dari arsitektur si OCR-nya sendiri memang sangat kompleks ya gitu. Tapi kita coba bareng-bareng bedah yang sederhananya aja gitu kalau kita simplifikasi. Gambaran besar dari proses kerja OCR ini, meskipun memang tadi kompleks gitu ya, secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, scan dokumen atau image-nya. Nah, ini tuh titik awal kita. Kita menangkap atau mendapatkan gambar yang nantinya bisa diolah berisi teks kan dari gambar yang kita scan tadi gitu. Bisa pakai foto HP mungkin, screenshot gitu, macam-macam dokumen begitu. Nah, yang kedua, image pre-processing. Nah, di tahap ini seringkali gambar yang kita dapat tuh kan tidak sempurna. Ada yang miring mungkin, ada yang gelap gitu, atau ada bintik-bintik, pixelated gitu, atau resolusinya rendah banget, macam-macam masalah lah. Nah, masalah-masalah ini tuh bisa diatasi dengan pendekatan pre-processing. Nah, salah satunya mungkin kalau kita punya kacamata, kalau mau kita pakai biar nggak ngeblur dan biar jelas pas kita pakai, itu kita bersihin dulu. Nah, itu tuh kurang lebih ilustrasinya kayak gitu.
Kalau dari sisi aspek teknikalnya, biasanya kalau di image pre-processing di OCR, biasanya ngatur kontras, noise-nya dihilangkan, atau bahkan upscaling mungkin gitu. Intinya biar bersih dan siap untuk dibaca oleh si mesinnya. Nah, kalau yang ketiga, ini justru intinya text recognition gitu. Jadi mesinnya tuh akan mengenali pola-pola yang ada di dalam gambar dan bisa mengubahnya jadi teks. Ini macam-macam, biasanya ada algoritma khusus di dalamnya gitu yang udah dilatih dengan jutaan contoh data gitu, train modelnya banyak supaya bisa mengenali berbagai macam bentuk foto yang kita upload, teksnya, bentuk hurufnya, angka, simbolnya bisa dikenali dan bisa berubah jadi makna yang sebenarnya gitu. Nah, yang terakhir ini post processing. Nah, hasil dari mesin itu kan OCR-nya kadang belum 100% sempurna gitu ya. Mungkin ada yang salah eja atau format tanggalnya tidak terstandar begitu. Nah, di tahap ini tuh bisa dirapikan hasilnya. Bisa menggunakan spell checking gitu untuk memperbaiki yang typo atau regex, regular expression untuk memastikan si formatnya tuh jadi terstandar gitu. Atau mungkin yang lebih modern ada juga NAR gitu, Name Entity Recognition, yang dia tuh sifatnya bisa mengidentifikasi nama, eh, alamat, dan macam-macam gitu. Biar bisa dia diterjemahkan secara langsung maknanya apa gitu. Nah, kalau kita di sini udah belajar mengenai gimana caranya OCR work, selanjutnya kita akan mengenali engine apa yang paling umum digunakan. Jadi sebetulnya banyak ya jenis-jenis OCR tuh macam-macam gitu. Tapi di sini kita akan bahas yang populer aja atau yang umum sering kali dipakai. Yang pertama ini pionirnya nih, Tesseract ya. Dia tuh bukan pemain baru. Sejarahnya sangat panjang banget. Dimulai dari Hewlett Packard. Dia di tahun 80-an kalau nggak salah dari HP gitu. Ini salah satu engine OCR yang open source pertama gitu. Dan salah satu puncaknya tuh saat Google ambil alih pengembangannya dari tahun 2006 sampai 2018 gitu. Dan salah satu terobosannya adalah Google nyuntikin teknologi terbaru yaitu machine learning modern ke dalamnya sehingga bisa ngebuat si hasil ekstraksinya tuh bisa akurat dan sekuat kayak sekarang. Jadi kalau ngomongin Tesseract ini emang kita ngomongin engine yang matang gitu, teruji oleh waktu karena udah lama banget. Apalagi komunitasnya dukungannya luas gitu, bahasanya juga macam-macam sehingga bisa ekstrak dokumen atau teks atau image dengan lebih leluasa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pedal OCR. Nah, kalau tadi sejarah panjang Tesseract itu udah lama banget dari tahun 80-an, macam-macam pengembangan dilakukan sampai diambil alih sama Google. Di sini pedal OCR ini jauh lebih baru ya. Toolkit ini tuh dikembangkan oleh Baidu. Dia salah satu perbedaannya dengan Tesseract itu lebih menggunakan pendekatan atau frameworknya deep learning. Eh, Dia punya deep learning model sendiri namanya Pedal. Dan kalau kita ngelihat sejarahnya, justru kalau ngelihat dari papernya gitu ya, dia disubmit di tahun 2020 gitu. September tanggal 20-an, 21 kalau saya tidak salah ingat. Jadi dia emang baru dan pendekatannya juga menggunakan pendekatan deep learning begitu. Pada intinya memang OCR open source ini udah jadi fondasi yang krusial ya teman-teman untuk menjalankan sebuah workflow, apalagi kita membutuhnya nanti untuk mengekstraksi sebuah dokumen, image gitu jadi teks yang berguna gitu. Apalagi kasusnya misalnya kita mau membangun RAG agent gitu misalnya, atau dokumen reading assistant gitu, atau sebatas membuat data ekstraktor sederhana gitu. Nah, pilihan engine OCR ini eh, sedikit tidaknya akan berpengaruh terhadap hasil output nantinya gitu, baik itu pada akurasi, latency, skalibilitas, atau bahkan biaya cloud-nya sendiri. Gitu. Kalau tadi kita ngomongin Tesseract yang dikelola oleh Google, pada praktiknya memang itu jadi benchmark historis yang ultra lightweight gitu ya, model yang lightweight banget bisa dijalanin CPU gitu. Sementara kalau pedal, memang dia dukungannya kan dari Baidu-nya sendiri mengandalkan pendekatan lebih modern yaitu pakai deep learning gitu. Tesseract ini memang sifatnya lebih ringan kalau kita komparasi gitu ya keduanya. Bisa berjalan secara lokal tanpa dependensi eksternal gitu dan konsumsi CPU-nya memang tidak sebegitu tinggi gitu. Jadi dia low consumption CPU sehingga ideal lah untuk batch script atau microservice yang biayanya rendah. Nah, sementara kalau pedal OCR sendiri itu dikembangkan oleh Baidu dengan arsitektur deep learning, apa ya arsitekturnya CRNN gitu, SVTR atau VVOCR V4,
macam-macam gitu, dia dioptimalkan justru untuk menjalankan di GPU gitu, pakai CUDA gitu. Jadi nanti proses speed up-nya atau percepatannya 5 sampai 10 kali lebih cepat dibanding kalau pakai CPU biasa gitu. Meskipun ya memang dua-duanya bisa dijalanin CPU, tapi memang kalau yang pedal OCR ini kalau lebih optimal pakai GPU gitu. Karena kalau pakai CPU waktu inference-nya jauh lebih lama. Nah, memang kalau kita ngomongin mana engine terbaik, ini tergantung studi kasusnya ya. Kita mau pendekatan framework atau arsitektur yang kita bangun kayak gimana gitu. Cuman pada intinya ke depannya teknologi ini tentunya akan terus jadi lebih pintar. Apalagi kalau ngomongin AI sekarang gitu ya, lebih canggih. OCR tuh bisa berevolusi jadi ICR mungkin atau Intelligent Character Recognition. Jadi memungkinkan bisa mengenali hal-hal yang lebih sulit gitu. Gak cuma tulisan tangan, gak cuma tulisan yang ada kayak huruf-huruf Latin pada umumnya, tapi bisa juga ngedeteksi tulisan tangan, tulisan bersambung, atau layout dokumen yang lebih kompleks. Nah, kalau kita dari tadi udah ngobrolin cukup banyak nih, ngebahas teori gitu di baliknya kayak gimana, mulai dari cara kerja OCR, setupnya kayak gimana, hingga perbandingan engine-nya. Nah, sekarang kita mau demoin nih yang kita udah bangun di infra kita di Sivali sendiri, kayak gimana gitu. Setupnya kita menggunakan CPU 10 cores aja dengan storage-nya cuma 50 GB. Jadi ini lightweight banget ya. Coba saya bantu demonstrasikan. Oke, harusnya sudah muncul ya. Jadi eh, kami dari Sivali sendiri sedang mengembangkan OCR yang sifatnya itu ensemble atau hybrid. Kita menjalankan dua engine sekaligus, yaitu menggunakan engine Tesseract yang tadi kita sama-sama bersama bahas, dan juga kita menggunakan pedal juga. Jadi detektornya pakai pedal OCR untuk deteksi semua text region, sementara primary recognizer-nya kita pakai Tesseract gitu. Dan kita punya threshold sendiri, jadi kalau misalnya kita mau upload image atau PDF atau dokumen apapun yang tujuannya untuk ekstrak teks dari dalamnya, itu kalau confidence score levelnya dari sistemnya mendeteksi di bawah 85%, dia akan ngejalin pedal gitu. Jadi pedal itu sebagai fallback-nya. Nah, jadi final result-nya itu kita menggunakan hasil Tesseract. Kalau confidence-nya tinggi di atas 85%, tetap pakai Tesseract, tapi kalau di bawah kita akan menggunakan pedal gitu. Mungkin lebih lanjutnya kita bisa simulasiin aja. Kita ada dua opsi juga. Untuk sekarang saya ilustrasikan tanpa smart model. Jadi kalau tanpa smart model itu pakai hybrid engine tadi, pakai Tesseract dan pedal. Kalau pakai smart model itu pakai bantuan LLM. LLM-nya itu kita pakai Gemini 2.5 Flash dari Google gitu ya. Tapi kalau yang ini kita pakai Tesseract sama pedal aja. Nah, hasil OCR-nya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat data di dalamnya namanya Karis Jaya, totalnya 70.000 begitu ya. Kita langsung ekstrak dari teksnya dan langsung di-input ke basic information kolom-kolom di sini begitu. Kita juga implementasiin beberapa fitur, salah satunya untuk melihat scoring hasil dari masing-masing hasil text region yang didapat. Confidence levelnya kita jumlahkan, kemudian nanti didapat average-nya kita dapat segini gitu. Kalau misalnya confidence levelnya masih rendah gitu, kita menerapkan fitur untuk reprocessing. Maksudnya kita bisa memilih bisa lebih lambat tapi dapatin akurasi yang tinggi, atau bisa lebih cepat tapi akurasinya rendah gitu. Ini bisa dicoba-coba. Nanti ada historinya juga. Terus untuk kebutuhan, misalnya ini kasusnya reinforcement system gitu ya. Misalnya ada yang typo deh. Di sininya namanya harusnya Karisya Shop gitu. Kita bisa adain fitur edit juga gitu. Kategorinya kita bisa sesuaikan dan macam-macam. Selain itu, kalau misalnya kasusnya adalah gambar yang tulisan tangan atau handwritten, kami mengembangkan smart model. Smart model ini pakai Gemini 225 Flash untuk bisa mendeteksi tulisan tangan seperti apa. Karena kan kalau misalnya kita pakai
model biasa test track pedal itu memang saat ini belum bisa melihat secara ideal gitu ya untuk melihat tulisan tangan gitu. Tapi kalau misalnya ketika pakai smart model misalnya yang udah LLM-nya params-nya tuh billion yang lebih banyak gitu, itu bisa mendeteksi. Misalnya ini 51.700 gitu ya. Itu bisa kedeteksi dengan benar totalnya berapa. 51.700 deh, sorry. Terus kalau kita ngomongin hybrid model memang saat ini untuk mendeteksi tulisan tangan salah satu challenge-nya memang mencari model yang ideal untuk mengekstraksi emang cukup sulit gitu ya. Makanya kita berusaha untuk mengoptimalkan hal ini. Salah satunya ya pendekatannya kita menggunakan hybriding itu tadi menggunakan test track dan pedal. Apalagi kalau mau kasusnya itu nanti handwritten kita pakai LLM gitu. Kita juga mengembangkan dashboard seperti apa. Di sini ada analytics dashboardnya. Jadi salah satu contoh penerapannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator mungkin ya. Oke, mungkin eh, karena kita sesinya diskusi, boleh teman-teman jika ada pertanyaan bisa eh, raise hand atau berkirim di kolom chat ya. Mungkin saya akan membuka dengan beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertama, untuk presentation apakah akan di teman-teman share atau gimana? Iya, nanti presentation akan pasti di-share ya. Eh, always nih. Setelah webinar inilah pasti akan kita share. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Isa. Bagaimana workflow dari Bixby Vision dalam kurung di smartphone Samsung dari segi translate? Mungkin dari Mas Andre atau Mas Safir atau Mas Poendra boleh bisa menjawab. Eh Ya. iya, saya nggak pakai Samsung nih Mas, jadi nggak bisa pakai fitur Bixby Vision ya. Aduh, mohon maaf banget, saya nggak bisa Ah, jawab. Iya, tapi ah, kayaknya mungkin Safira pakai Samsung. enggak. Kalau misalnya Samsung aku mungkin kurang eh tahu lah ya tentang Bixby Vision specifically karena aku juga bukan orang yang pakai Samsung. Eh, but I believe kalau misalnya Bixby itu adalah salah satu fitur dari Samsung ya perangkat AI mereka ya untuk apa ya untuk kamera atau pilih dari galeri kah kalau nggak salah. Iya, mungkin pada intinya secara user experience agak dibedakan, tapi kalau ngelihat dari sistemnya gimana, kurang lebih prinsipnya memang OCR gitu ya. Jadi buka aplikasi, arahin dulu kameranya kemana atau pilih dari galeri, terus pilih modenya kayak gimana, mau translate kah atau mau gimana, lebih ke prinsip text detection atau text recognition sebenarnya ya. Eh, dari image capture, terus atau di preprocess, kemudian bisa dideteksi karakter apa aja yang bakal diterjemahin atau mungkin bakal direcognize sama si sistemnya dan diintegrasiin sama mungkin ada machine translationnya juga kalau 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 boleh sharing teman-teman mungkin ya di Bixby-nya sendiri mungkin kayak gitu. Secara prinsip memang OCR gitu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Andre. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari Pak Agung Budi Perhatio. Udah coba dan masih belum maksimal atau ada yang salah, mohon pencerahannya Kak. Nah, kayaknya Pak Agung ini dia ngasih source di chat, mungkin bisa di sini. Bukan solusi, bro. Aku udah Oh, nyoba, cuma kayaknya belum maksimal. oh iya. Jadi itu ada strukturnya ya. Saya coba dari file scan, kemudian di OCR tadi itu pakai Descartes tadi ya, Descartes tadi itu sampai ke bawah masih belum maksimal juga ya. Atau saya ada yang salah ya. Mohon dibantu Mas Andre. Ya, Safira mau jawab? Hmm, oke. Ah, Mungkin oke. Itu Aku ada bisa duluan flow-nya kamu. itu ada flow-nya itu Aku lagi dari baca flow-nya. ya oke. Oke, mungkin untuk
to have like an actual kayak answer to that would be a bit difficult as we don't have access to the actual source code lah to actually see what is going on. But according to the flow lah ya. I mean kalau misalnya Tazrak sendiri, ini pakai Tazrak doang kan ya? Iya, pakai besar doang. Ya. Tazrak emang walaupun udah memang mature, there are certain aspects di mana ada kekurangannya juga ya. Makanya dari pas sebelum kita memulai proyek ini tuh kita sempat metes kedua engine tersebut secara individu lah ya. Jadi aku misalnya tes yang Paddle, terus kemarin Andre tes yang Tazrak. Nah dari situ kita tuh memang mempunyai beberapa permasalahan di mana single engine emang rada kurang performanya. Makanya dari situ kita decide untuk menggabungkan dan membuat hybrid model. Karena kalau misalnya kita menggunakan single engine, misalnya pada maybe it's Tazrak, maybe it's Paddle OCR, terdapat banyak isu-isu yang memang tidak ada fallbacknya dari engine yang lain. Jadi kalau misalnya emang ada image yang blurry atau keunggulannya in another model, berarti memang ya rada kurang. Pada contohnya Tazrak itu jagonya dalam text extraction. Tazrak sendiri itu memang mature-nya dalam mengekstraksi teks, tapi Tazrak itu kekurangannya adalah dalam mendeteksi teks. Mendeteksi di dalam dokumen kalau dokumen tersebut tuh ada teks gitu. Jadi mereka kurangnya di situ. Makanya salah satu caranya kita patch itu dengan menggunakan model yang lain gitu. Mungkin sedikit menambahkan juga, Pak. Jadi memang kalau mengandalkan satu engine seperti yang tadi Kak Safira singgung, belum begitu sempurna gitu ya. Harus ada alternatif lain fallback-nya gitu, supaya nanti masalah invalidnya atau misdetection-nya bisa teratasi. Nah, mungkin salah satu cara untuk mensiasatinya gitu ya, kalau mau tetap mengandalkan satu engine aja, misalnya Tesseract aja atau Paddle aja, itu di pre-processingnya atau di post-processingnya. Kalau di pre-processing mungkin bisa di noise dulu, di convert ke grayscale gitu, kontrasnya, brightnessnya diubah dulu biar bisa meningkatkan kemampuan akurasi. Atau di post-processingnya, sebenarnya kalau memang kita langsung ekstrak dari si engine-nya sendiri itu agak banyak kata-kata yang kurang ideal begitu ya. Maksudnya ada yang mistranslate gitulah istilahnya. Nah, mungkin itu bisa diterapkan regular expression gitu, regex gitu, atau mungkin bisa bantuan LLM untuk nge-fine tune hasil outputnya gitu, biar bisa memahami konteksnya sebenarnya apa sih yang diekstrak gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Gimana Pak Agung, kira-kira kejawab gak? LLM-nya udah di bawah, di fine tuning juga tetap sama. Mungkin di double sama pedal kali ya. Bisa dicoba sih Pak. Atau mungkin ada juga model-model yang lain memang ada keunggulannya kalau misal Bapak mau coba yang lain juga. Apalagi kalau misalnya apa ya, ada satu lagi model mungkin saya bisa share nanti sama Bapak tentang handwritten yang lebih unggul, jauh lebih unggul lagi mungkin kalau misalnya mau fokusnya handwritten juga. Tapi memang lebih baik lah, at least dari kita udah coba testing beberapa model untuk mencoba menggabungkan antara beberapa model dijadiin untuk OCR gitu ya. Ntar kalau udah dapat ilham kabari ya. Siap, Pak, siap, Pak. Kita bisa Siap, Pak. riset bareng-bareng, Pak. Aman, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Mas Yoga. Oke, boleh. Ada pertanyaan dari Mas Aditya Pratama. Orca Lens tadi bisa digunakan di mana? Saat ini kita lagi mengembangkan gitu ya, Mas. Lagi riset bareng gitu. Jadi belum terbuka untuk umum nih sayangnya gitu. Kita masih dalam tahap pengembangan, masih R&D juga. Belum sempurna banget lah untuk go public gitu. Not to mention as well, Oracle Lens juga tadi yang kita showcase itu front end-nya itu lebih ke beta ya. Belum not even beta, it's still in development, right? Jadi paling nanti in the future maybe there's certain things that's gonna change. Tapi from based off of our research as well as our current development and what we know, this is our system gitu. Dan kita cuma mau mengajarkan kembali ke teman-teman gitu ya. Oke.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rangga Chandra Nugraha. Tadi kan di demo menggunakan model untuk receipt untuk membaca structure dokumen seperti kontrak, polis asuransi, MBU, dan lain-lain. Itu apakah ada model yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan kebutuhan? Untuk training untuk training membuat custom model, apakah ada environment untuk build, measure, and export? Nah, Kak Safira tuh. Nah, baru aja aku mungkin mau nanya Mas Andre, mungkin ada tambahan deh buat situ. Tapi dia mau menggunakan model untuk receipt, membaca instruksi dokumen seperti kontrak, kalau gitu, yang dapat digunakan untuk digunakan dan mengolah data sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ini ya, pakai rule base aja gitu. Maksudnya sesuai kebutuhan tuh kalau misalnya ada kan OCR itu kita nge-extract dari dokumen atau image yang user upload gitu ya. Outputnya sesuai atau enggaknya kita pakai pengecualian kalau misalnya emang itu di luar dari konteks yang dibutuhin oleh sistem yang kita bangun, mungkin itu bisa jadi threshold confidence levelnya rendah gitu. Itu sebenarnya lebih ke post processingnya aja mungkin ya disesuaikan lagi begitu. Bisa juga mungkin untuk biar memudahkan alurnya biar otomatis, enggak kita sendiri yang memilah-memilih mana dokumen yang sesuai atau enggaknya gitu. Itu bisa pakai LLM juga yang tentunya kita saat ini pakai gitu supaya bisa memahami konteks ekstraksi teksnya kayak apa. Jadi nanti kalau misalnya konteks ekstraksi teks yang dipahami oleh LLM-nya itu di luar topik yang mau kita butuhin datanya, itu bisa decline gitu. Kalau misalnya sesuai, berarti ya ini yang akan diproses lebih lanjut. Jadi lebih ke menerapkan rule-nya aja gitu, rules terusnya gimana gitu di post proses mungkin, Mas. Kak Safira ada tambahan? Eh, Jujur mungkin ini di it's my own kekurangan ya, with the fact that I mungkin aku perlu elaboration of the question, soalnya aku kurang paham bahasanya. Mohon maaf. Oke, mungkin Mas Rangga nanti bisa memperjelas lagi hanya untuk pertanyaannya. Mungkin saya pindah ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk workflow Orcalet apakah bisa di-share atau masih belum bisa di-share? eh Mungkin secara high level untuk saat ini bisa kita share ya. Tapi secara dokumentasi officialnya belum bisa ya, teman-teman. Kalau dokumentasinya belum bisa dulu ya. Apalagi kalau misal bakal ada changes in the future. Tapi secara high level itu bisa kita share lah ya, workflow-nya. Oke. Mungkin di sini ada yang mau bertanya secara langsung, secara voice atau via chat, boleh kirim pertanyaannya di bawah. Mungkin ada sedikit dari teman-teman kalau eh, teman-teman di sini kan akan mendapatkan sertifikat. Ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk mengisi link presentasi yang sudah saya kirim. Jangan lupa untuk di submit sebelum webinar berakhir. Oke, kita masih menunggu teman-teman untuk bertanya dan mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada. Hmm. Hmm. Oke, dari Mas Rio, bagi yang ingin interaksi dengan speaker, teman-teman narsum di sini via WA bisa join grup komunitas sahabat Ubuntu Indonesia. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen nanya lebih detail terkait Ubuntu atau dan segala macam proyeknya, mungkin bisa teman-teman join di komunitas WhatsApp sahabat Ubuntu Indonesia. Linknya sudah tertera di kolom chat ya. Oke,
Selanjutnya, ini ada mulai muncul pertanyaan satu persatu. Mungkin pernyataan dari Pak Agung lagi. OCR ini memang masih jadi PR untuk jadi labeling di AI. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan? Saya setuju sih sama statementnya Pak Agung ya. Tapi mungkin boleh lanjut kalau ada pertanyaan yang lain ya. Oke, oke, oke. Lanjutnya nih, eh dari Mas Aditya Pratama, kalau boleh diulang tadi skor confidence-nya ditentukan dari apa ya saja ya, soalnya coba-coba OCR pakai Gemini juga. Mungkin ini bisa saya jawab ya Kak Safira. Confidence level ini kalau pakai Gemini memang tidak ada function call-nya gitu ya dari sisi back end-nya gitu. Tapi kalau kita pakai Tesseract sama Vedal itu functionnya udah disediain gitu untuk nampilin hasil dari confidence levelnya gitu. Jadi ntar dari setiap text region yang terdeteksi oleh si engine-nya dirata-ratakan gitu untuk dapetin hasil here confidence-nya berapa gitu. Tapi kalau di Gemini gitu, kalau kasus kita yang Gemini 2.5 juga kan tadi confidence-nya belum bisa muncul tuh. Karena memang dari sisi back-end-nya kita belum menemukan dokumentasi yang bisa menampilkan si confidence tadi. Yang bisa cuman yang pakai Tesseract sama pedal begitu. Oke. Ya. Nah, ini ada lanjutan dari pertanyaannya Mas Rangga yang sebelumnya. Eh, kita bacakan. Ini konteksnya open source. Kalau saya pernah hands-on proprietary menggunakan dokumen understanding di UiPath untuk training model seperti taksonomi, digitize, classify, extract, export. Di open source, apakah sudah ada agar tidak subscribe proprietary dan bisa on-premise? Oke. Em, untuk document understanding di UiPath, taxonomy digital classify extract export, sebenarnya kalau dibilang apakah ada ekosistem open source yang bisa biar tidak proprietary lagi ya dan bisa jadi on-prem ya memang ada pasti. Eh, banyak yang mirip meski mungkin komponennya harus digabungkan harus di stitching. Jadi mungkin sistemnya bakal seperti yang kita buat gitu. The fact that we stitch together two open source engines in order to make like a more comprehensive and a more like viable model lah ya. Jadi ya seperti itu sih sebenarnya. Paling kalau misalnya secara open source memang harus digabung kembali ya. Gitu sih teman-teman. Oke. Dan dari Kak Latin Katrindel, boleh minta dikirim PPT-nya atau Pasti, pasti, pasti dikirim. nah, terus Sekalian nanti mungkin aku bisa kirim ke pihak ITTS atau mungkin aku bisa share buat teman-teman yang ada di Sahabat Ubuntu Indonesia Group ya. nah, Aku bisa share di situ juga sekalian dengan workflow-nya secara high level buat kalian semua. Mm-mm. oke, nanti untuk PPT atau gitu nanti kita kirim atau nanti bisa lihat di grup komunitas Sahabat Ubuntu Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa join aja di yang link yang dikasih soalnya Pak Aryo. Ini saya kirim ulang ya. Oke. Terus tadi Mbak Leni Katrindel boleh penelitian bareng gimana? Gas lah, ayo Nah, lanjut. Bisa, bisa. boleh nanti bisa ngobrol-ngobrol aja ya di Sahabat Ah, Indonesia biar pasti, lebih pasti jelas. bisa, bisa. Dari Mas Siswoyo, apakah ada open source yang seperti Orcales
Orcalens yang bisa kita join? Mungkin kalau di pertanyaan itu aku bisa minta elaborasi dikit ya. Maksudnya open source yang bisa di-join dan maksud komunitas atau sistemnya atau gimana ya? Maaf, kurang paham. Kalau misalnya dalam sisi komunitas ya, pasti bisa dibahas lanjut di Sahabat Ubuntu Indonesia, guys. Oh, kalau GitHub-nya, ini belum kita open source-in dulu, teman-teman. Jadi kita mau hardening development-nya dulu, nanti baru kita buka kode sumbernya, kita post di GitHub, kita publikin. Gimana nih teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Waktunya masih banyak loh. Masih banyak banget loh pertanyaannya. Waktunya masih ada 1 jam lagi. 1 jam lagi masih lama. Masih lama. Masih ada 1 jam kita temenin. Pokoknya kalau misalkan bingung, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan satu-satu. Atau mungkin masih kurang paham atau gimana, teman-teman. Kalau misalkan masih belum nangkep atau apa, mungkin kita bisa highlight lagi ya Kak, untuk kira-kira yang tadi dibahas dari. Mungkin ada yang baru setengah join atau mungkin eh, nggak kelewat nyimak atau lagi ke toilet atau gimana gitu. Mungkin bisa di highlight lah. Kira-kira tadi bahasannya apa aja. Oke. Mas Andre mungkin bisa bantu. Oke, jadi mungkin sedikit summary aja ya, singkat buat teman-teman semuanya yang mungkin baru join tengah-tengah. Jadi kita di sini dari Sivali sendiri sedang memberikan sebuah apa ya istilahnya solusi yang ringan gitu untuk kasus dokumen extraction atau image extraction begitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan model OCR yang secara open source bisa diterapkan di atas Ubuntu karena memang eh, dari segi requirement yang kita gunakan di sini ringan sekali gitu ya, ultra lightweight gitu. Kita pakai 10 core CPU, kemudian kita juga menggunakan storage yang minim gitu. Memang ini jadi solusi yang tidak apa ya, kalau kalau di enterprise mungkin nggak sebegitunya eh, bisa cukup gitu ya. Tapi memang untuk percobaan riset dan kebutuhan sederhana untuk OCR extraction gitu, image extraction, ini sudah mencukupi. Bahkan kita bisa batch parallel upload gitu 3 image under under 2 second gitu. Memang ini sangat jadi keunggulan sendiri gitu teknologi open source dari OCR model Tesseract dan Pedal ini. Begitu. Mungkin izin nambahin ya, Mas Andre. Mungkin salah satu alasan yang bisa aku jelasin ya ke teman-teman kenapa kita ngedevelop ini tuh dengan spek-spek yang bisa dibilang tidak terlalu tinggi ya. Apalagi ini di dalam satu virtual machine di mana core-nya cuma 10 per CPU core. RAM-nya juga nggak terlalu tinggi teman-teman. Seingat saya cuma 32 GB RAM dan juga storage-nya 50 GB. Ini tuh sebenarnya salah satu step-step awal dan step-step penting untuk sebagai proof gitu, proof of concept bahwa kalau AI itu sebenarnya tidak memerlukan spek-spek yang setinggi apa. Kita aja tidak menggunakan GPU, teman-teman. Untuk itu juga untuk membuktikan kepada kalian yang ingin mencoba AI atau mencoba mendevelop AI itu sebenarnya mendevelop ini tuh nggak perlu lah aku mempunyai misalnya GPU yang 5090 gitu kan. Nggak perlu maksudnya teman-teman. Jadi ini kita mencobai mengurangi speknya untuk itu dan juga later on untuk mendukung saat ini kita nge-push ke edge infrastructure di mana memang beda, dikit beda gitu. Gitu sih. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mas Dedi terkait bahasa yang dipakai di Orcalens itu apa aja ya? Ini saya bisa bantu jawab ya. Jadi kalau pakai model yang Tesseract sama pedal, sementara kita
karena UI-nya masih pakai bahasa Indonesia, jadi kita hanya baru lebih tepatnya mendukung bahasa Indonesia. Tapi memang secara kapabilitas model sendiri itu bisa multi language support gitu. Artinya memang sebenarnya preferensi saat ini kan kita lagi mengembangkan untuk ekosistem di Indonesia aja sementara gitu ya. Jadi secara front end begitu dan penyesuaian modelnya masih hanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi untuk image extraction dari bahasa lain, misalnya dari Inggris gitu ya, yang paling umum, kita udah bisa menerapkan pakai smart model gitu ya. Smart model ini salah satunya integrasi pakai LLM, yaitu Gemini 2.5 Flash gitu. Tapi untuk Tesseract sampai pedal saat ini baru dikembangkan untuk bahasa Indonesia dulu gitu. Oke. Oke, Mas Andre. Selanjutnya ada dari Mas Catur Nuwun Nugroho. Minimum spek VM untuk menjalankan Orcalens jika sudah publik nanti. Mungkin kalau misalkan konteksnya dia mau ngejalanin di laptop sendiri, apakah kira-kira spek yang dibutuhkan tuh seminimal apa sih? Hmm, kalau itu sih mungkin bisa mencoba mengikuti spek-spek VM yang kita udah jelasin ya tadi ya. Sekitar 10 core untuk saat ini. Tapi untuk membuat even more lightweight, itu kita mau lanjut development di bagian situ juga untuk menjadi lebih ringan lagi lah ya. Dan kalau di situ mungkin bisa pantau lah development prosesnya gimana di Sahabat Ubuntu Indonesia guys, di grupnya. Oke, siap. Ada pertanyaan sedikit dari Mas Alfi. Mungkin bisa saya jawab ya mungkin. Kak numpang tanya saya pemula, bagaimana ya cara kerja GitHub? Nah, sebenarnya sedikit bocoran teman-teman kalau misalkan ingin mau mempelajari dasar-dasar GitHub atau Git, sebenarnya di bulan Oktober nanti kita akan ada eh, topik terkait bahas itu. Nanti stay tune aja untuk publikasinya. Nanti kira-kira kalau sudah ada, teman-teman silakan join di webinar terkait kita membahas how to basic. Jadi untuk basic untuk mempelajari Git atau GitHub sekalipun ya. Mungkin dari lanjut saya lanjut untuk Mas Yusri Akmal. OCR ini bisa dibilang IoT kah atau bisa integrasi dengan IoT? Oke, ini aku yang jawab ya, Mas Andre. Jadi OCR ini bukan bisa dibilang IoT ya, teman-teman. OCR ini lebih itu kan optical character recognition ya. Itu adalah sebuah AI system lah ya. IoT pada dasarnya adalah embedded systems. Embedded systems yang kehubungan through internet connection, not necessarily like internet connection, Bluetooth, so on and so forth. Jadi mengintegrasi dengan IoT itu iya, OCR bisa mengintegrasi dengan IoT. Itu yang sesuatu yang kita mencoba untuk mendevelop sampai ke situ. Tapi IoT pada dasarnya lebih ke state of your machines in the sense of whether it's using like ARM-based infrastructure digabungin sama other ARM-based infrastructure pada contohnya. Like for example, an example of IoT would be apa ya, kayak misalnya menggunakan Arduino untuk membuat sebuah sistem gitu ya, say like a smart door lock itu kan mengkoneksi aplikasi dengan hardware itu lah ya. That would be considered IoT. Tapi OCR in itself is not considered IoT. Oke, mungkin bisa terjawab ya dari Mas Yusri Akmal. Dari NS, Kak, kalau untuk use case alih media dari catatan tulisan tangan, rekam medis pasien yang masih di kertas, misalkan tulisan dokter. Nah, kalau dokter kan lumayan tuh, apa namanya bahasanya tuh tulisan yang sangat mungkin lah bagus. Lalu digitalkan dengan OCR, ada nggak ya model yang khusus untuk konteks healthcare? Gimana Andre? What do you think kalau misalnya dalam konteks kesehatan? Mungkin aku bisa say something briefly ya. Sebenarnya untuk kasus-kasus OCR untuk handwritten gitu ya. Kan sebenarnya everyone's handwriting is different, right? And not to mention depending on the pictures, depending on
the lighting, so on and so forth, and your pre-processing, kan juga bisa rada ribet and could hallucinate the AI lah, in a sense. Nah, kalau misalnya handwriting ke dokter, itu mungkin lebih apa ya, lebih canggih lagi, dan mungkin maybe it's something we need to research further. But Andre, do you have anything you want to add to that question? Because that's a very interesting Betul. use case, I believe. Iya, Kalau misalnya bisa sampai baca apa handwritingnya dokter ya itu. betul. Mungkin salah satu pendekatannya memang di train model sendiri ya. Salah satunya di sini bisa menerapkan pedal OCR gitu. Dia kan bisa memungkinkan untuk menggunakan data sendiri untuk di training gitu. Dan salah satu masalah dalam kesehatan sendiri itu kalau rekam medis kan apalagi tulisan dokter gitu ya, perlu standarisasi. Maksudnya tiap tulisan tangan orang kan suka beda-beda gitu ya. Makanya memang perlu dataset untuk nge-train modelnya sendiri supaya bisa ngedeteksi secara lebih akurat. Kemudian hasil dari ekstraksinya itu kan harus diterjemahkan tuh. Maksudnya kan kalau tulisan dokter suka ada kode-kode khusus gitu ya. Saya bukan praktisi medis ya, mohon maaf. Tapi memang untuk menerjemahkannya itu perlu konteks awareness juga dari si modelnya. Memang kuncinya di sini adalah train modelnya itu sendiri gitu. Begitu. Dan di sini pedal OCR memungkinkan untuk train model dengan dataset sendiri. Karena dia deep learning gitu arsitekturnya dan memungkinkan dijalankan secara GPU side gitu. Oke. Mungkin kalau saya tambahkan paling kurang lebih nanti bakal ke ranah pattern recognition ya. Jadi kayak kalau misalkan tulis paracetamol PCL itu kan dia patternnya sama semua kan. Nah, pasti eh, kurang lebih nanti ke arah situ. Betul. Hmm. Dari Mas Aditya Rizky lanjut. Dalam implementasi on-premise, titik rawan dalam kurung vulnerability, keamanan apa yang paling umum pada infrastruktur OCR lokal dan bagaimana cara terbaik untuk memitigasikannya di Ubuntu? Bahasa security ya. Mungkin security bisa dibantu sama Mas Fide ya. Soalnya Mas Fide memang mungkin tahu lebih dalam tentang cyber security as well. Untuk dari cyber security sih sebenarnya saya belum pernah nyobain ya untuk implementasi OCR ke dalam cyber security. Mungkin ntar saya bakal coba-coba dulu praktek untuk gimana uh, mengimplementasikan OCR ke dalam cyber security-nya. Oke, thank you. Mungkin aku bisa tambahin ya. Dalam implementasi on-prem ya, vulnerability paling umum untuk OCR maybe could be from the infra itself. Ya, mungkin dari sisi infra itself versus dari OCR-nya sendiri. Because at least from our process, kita our entire development process itu completely on-prem. Gak ada sama sekali yang keluar, right? So if maybe titik vulnerability-nya it's either ada kesalahan human error dari kita ataupun dari sisi misalnya common vulnerability dari sisi infrastruktur ya. Gitu sih. Oke. Saya lanjut membacakan pertanyaan yang mungkin relate sama OCR dulu ya. Eh, dari Kak Leni Katrindel lagi. Mau tanya kalau OCR dikaitkan dengan cyber security, adakah contoh demo codingan programnya? Mungkin kalau OCR dikaitan ke cyber security itu lebih ke development for later on ya. Kalau misalnya contoh demonya mungkin itu kita bisa sharing lagi. Again, bisa dipantau lagi our development process nanti di grup sahabat Ubuntu guys. Baru aja ngebuat OCR Research Suite nih. Itunya di sahabat Ubuntu Indonesia. Nanti kalau udah development prosesnya sudah lebih matang lah ya, sudah lebih bisa di mungkin teman-teman ada yang mau coba testing atau mungkin kita udah bisa nyoba nge-push ke yang lain-lain.
dokumentasinya pasti akan di-share, dan stack-stacknya. Pokoknya this will be completely open source. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Kak Siswoyo. Apakah secara teknikal OCR ini bisa dijadikan sebuah proof atau sebuah bukti ya yang 100% the next journey, atau masih sampai kapanpun ini harus perlu secara visual cek oleh manusia atau mungkin cara manual verification oleh manusia ya. Dan mungkin ini ada kaitannya case-nya dengan rekapitulasi hasil pemilu oleh KPU yang kemarin. Kemarin adalah mungkin lumayan revolusioner karena KPU kemarin menggunakan eh, penginputan data otomatis melalui OCR, dan setiap lembar A1 atau C1-nya itu dia ada pola-pola untuk men-scan dokumen untuk pola-pola yang dibuat hurufnya itu menggunakan huruf-huruf yang terbaca oleh OCR. Mungkin Ya, gitu. menurut saya sendiri sih keterlibatan manusia dalam proses OCR gitu sendiri sedikit tidaknya masih perlu ya untuk validasi dan verifikasi. Meskipun kita mendapatkan keakuratan model yang kita punya itu misalnya di atas 90% gitu ya, tapi tetap human involving itu penting sekali memang meskipun confidence levelnya di atas threshold gitu 85%, 90% keakuratannya. Karena memang lagi-lagi segimanapun kita membangun sebuah AI model begitu tingkat keakuratan tuh nggak sepenuhnya bisa menjamin 100% bahwa model tersebut berjalan dengan baik dan hasilnya oke gitu ya. Jadi memang perlu verifikasi yang lebih lanjut, workflow-nya harus dimatangkan. Meskipun memang di sini OCR tidak sudah ini ya sudah membantu meminimalkan keterlibatan manusia, tetapi memang pada akhirnya manusia sendiri juga yang harus memastikan hasilnya baik atau tidaknya begitu. Menurut saya seperti itu. Oke. Ada tambahan dari Kak Safira atau Bapak Valentine? Mungkin buat tambahan sedikit ya. Secara teknikal, proof 100% untuk saat ini sih belum bisa ya. Karena memang diperlukan human in the loop. And mungkin sesuatu yang harus kita keep in mind ya, teman-teman. AI itu adalah sebuah alat ya, it's a tool. It's not a replacement for humans gitu jatuhnya. It's a tool to make our work more efficient. It's a tool to make our work more easy, but it is not a replacement for gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya 100% reliance on AI is actually not necessarily a good thing, no matter what aspect it is. Tuh. Oke. Dari ada yang raise hand dari Roko Raffi, boleh silakan mengajukan pertanyaan. Kak Numbang tanya, kan baru-baru ini UN mau diadain lagi. Kalau misalnya kita gunain OCR ini buat development apa nih, buat reader bacanya itu gimana Kak? Sorry, mungkin bisa nge-elaborate lebih panjang ya. Jadi UN bakal ada lagi dan apa hubungan, maaf, cara connect-nya ke UN maksudnya gimana ya? OCR ini. Mungkin aku bisa Maksudnya kita kembangin buat supaya Oh, ujiannya itu bisa lebih beragam, sehingga misalnya kan selama ini kan cuman buletan doang, bisa esai, bisa sebagainya gitu. gimana Mas Andre? Mungkin ada ya jadi eh, karena memang masih paper based begitu ya. Tentu OCR bisa dilibatkan di sini dalam proses interaksi untuk ekstrak teksnya gitu, untuk mendeteksi hasil penilaian dari si siswa-siswanya sendiri gitu ya oleh sistem yang dibangun begitu. Tesseract dan Pendel sendiri sebagai model yang open source tentu bisa dilibatkan di sini. Memang tantangannya sendiri adalah seberapa bisa kapabilitas model ini mengenali tulisan-tulisan dari atau hasil ekstrak dari teks-teks yang nantinya ada di UN-nya gitu loh.
Mungkin bisa di train model sendiri dengan data-data yang udah existing, yang sudah ada dari siswa-siswa begitu, sehingga modelnya bisa lebih robust gitu, atau bisa mengenali tulisan-tulisan dari siswanya sendiri begitu. Memang pada kenyataannya ini kalau dibilang bisa atau enggak dilibatin, tentu saja bisa. Tapi efektivitas dan perancangan sistem desainnya gimana, ya itu balik lagi maunya kayak gimana gitu. Tapi kalau ngomongin probabilitas tentunya ini bisa dan membantu sekali. Mungkin Mas Yoga bisa pertanyaan selanjutnya. Masih di mute, Masih Mas. mute, Mas. Masih Sorry. Baru kelihatan itunya gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Aoki. Kalau mau train model harusnya fokus ke semua data tulisan dari seorang atau satu sumber dulu, atau campuran dari berbagai sumber atau berbagai orang. Kalau fokus ke satu orang nanti modelnya bisa overfit, Mas. Jadi Ya. ya, jadi Eh, perlu training yang beragam gitu ya. Variety-nya harus macam-macam supaya modelnya bisa robust gitu, mengenali data-data lain di luar yang memang beragam gitu. Tapi kalau ngandelin satu data doang, hasil modelnya bisa overfitting, nanti bahaya gitu loh. Jadi eh, bias nanti dalam mengenali teksnya gitu. eh. Jadi dalam kasus overfitting gitu, BTW izin aku nambahin juga. Itu misalnya kalian mau training AI nih, mau itu OCR, mau itu computer vision, mau itu anything gitu ya. Kalau risk of overfitting kan berarti misalnya aku mau nge-train facial recognition nih. Ya. Overfitting would mean that, the AI detects my face here, 100% deteksi, tapi kalau aku uh, move my face belum tentu kedeteksi. That is the risks of overfitting. In the sense of, berarti hanya satu aspek doang yang akurat, di mana yang lain mereka halu gitu misalnya. Itu. Jadi kalau misalnya emang mau ngetrain data dengan kasus OCR gitu, lebih bagus kalau misalnya lebih dari data tulisannya satu orang, ataupun juga campuran. Karena a little bit of a hint, teman-teman ya, kalau misalnya lagi ngetrain data, terus akurasinya 100%, ada yang salah. Biasanya itu ada yang salah. Bisa jadi mungkin datanya terlalu banyak yang sama ya, kalau banyak yang mirip. Itu. Hmm, Oke. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Mas Ataf. Mungkin ini lebih ke pernyataan. Ya. OCR di security mungkin bisa dipakai di DLP gitu. Atau dalam istilahnya data loss prevention. Bisa tahu apakah dokumen yang keluar dari organisasi emang nggak boleh keluar. Eh, Mungkin ada tanggapan terkait yang misalnya AI secara lokal itu ya, yang terkait apa namanya? eh, Oke, mungkin yang OCR security ya, yang Pak Ataf Rizky itu pertanyaan yang tadi ya kan. ya, Hmm, OCR security mungkin bisa dipakai di LP, bisa tahu apakah dokumen yang keluar dari organisasi mau nggak boleh keluar. OCR security mungkin, sorry, boleh elaborasi nggak ya? Mungkin Andre kamu bisa Mungkin ini ini tadi menjawab pertanyaannya. pertanyaan yang sebelumnya ya, yang ditanyakan ke Mas Vide mengenai penerapan OCR di cybersecurity kayak gimana gitu. ya. Ini bisa membantu Mas Ataf di sini, mungkin bisa jadi jawaban atas pertanyaan yang tadi diajukan ke Mas Vide, mungkin intinya seperti itu. Oke. Ya, habis lagi nih. Mungkin sam gimana nih ya? Mau di di close statement aja atau gimana kan? Kita habis to you. Up to us. Boleh kita mungkin kalau misalkan sudah mungkin kita bisa closing statement. Kalau misalkan mau lanjut kita masih nunggu nih. Kita masih ada 1,5 jam lagi. Cuman kalau misalkan udah ya silakan closing statement dari mau dari Mas Andri, mau dari Mbak Safira, kemudian dari Mas Pointra boleh terkait bahasan OCR kali ini. Oke.
mungkin sehubung pertanyaannya sudah mulai. Ah, Oh, ini Mas ada nih, Pak Hendra. Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Halo, cek. Halo. Masuk. Halo, Pak. Mana suaranya ini? Ada suaranya. Suara. Suaranya ada. N. Iya. Oh, mungkin sambil nunggu Mas Hendra sedang membuka mic-nya, kita lanjut ke pertanyaan luar biasa dari Pak Agung. OCR deteksi, apakah bisa deteksi hati yang patah? Bisa nggak ya? Waduh, menarik ya Pak. Bisa sebenarnya, technically bisa Pak. Asal orang yang patah hatinya ngisi kuesioner Pak. Kita libatin, iya, kita libatin NLP nanti di sana di dalamnya. Jadi dia ngisi kuesioner dulu. Bisa baca suara hati gitu ya, tulisan hati. Halo, halo. Ada Nah, suaranya nggak? siap. Ada Pak Oh, Hendra. ada ya. Nah, boleh Sorry, silakan. sorry. Ya, ya, ya. Saya mau tanya tadi kan demonya tuh kalau yang Orca Lens itu kan dia input langsung file PDF ya, Mas Andre tadi ya, demonstrasinya. Nah, pertanyaan saya tuh, saya pernah iseng-iseng coba gitu ya, bikin OCR juga pakai Python gitu kan, pakai Tesseract juga gitu. Nah, itu cuman dari beberapa file PDF yang saya coba scan pakai OCR itu ternyata dia ada trouble, fontnya itu tidak bisa direcognize sama si Tesseract-nya. Nah, padahal saya bilang kalau maksudnya kalau saya coba manual gitu kan, copy paste si file PDF-nya itu bisa di paste ke apa teks gitu ya, ke file teks kayak gitu. Nah, cuman pas begitu coba di scan pakai Python itu dia fontnya itu ada beberapa yang hilang gitu kan. Nah, tadi makanya saya penasaran gitu kan, kalau yang sudah diuji coba sama teman-teman, apakah langsung dia file PDF kemudian langsung keluar output teksnya seperti itu, atau ada flow ada step lainnya. Karena kalau yang saya coba saya sudah eksperimen tuh, jadi saya ya tadi gitu ya, saya scan paketnya Tessera. Nah, itu ternyata dia kan tadi fontnya nggak bisa recognize tuh. Akhirnya saya coba akalin dia di-convert dulu tuh dari PDF ke PNG, ke file bentuk image kayak gitu. Biar stabil hasilnya. Nah, ternyata eh, dengan flow seperti itu, step seperti itu, ternyata memang hasilnya bisa lebih akurat teksnya kayak gitu. Jadi si font-fontnya bisa ke detect semua gitu. Nah, dari flow itu akhirnya dari PNG. Nah, baru saya tuh yang di scan-nya itu, yang di OCR-nya itu si file PNG-nya kayak gitu. Nah, itu pun juga masih lebih baik, walaupun ada saya anggap tingkat akurasinya ya sekitar 99% lah ya, lebih baik daripada kita langsung scan si file PDF-nya kayak gitu. Nah, itu kalau yang ya itu kan saya eksperimen sendiri gitu ya. Nah, cuman mungkin kalau dari beberapa eksperimen dari teman-teman tadi itu kenapa ya? Karena kalau yang saya tahu penyebabnya gitu ya, kenapa si file PDF itu nggak bisa langsung di scan OCR itu, karena ya tadi katanya sih beberapa dari tingkat pixelnya lah gitu ya. Pixelnya beberapa file tuh nggak standar output dari si file PDF-nya kayak gitu. Walaupun saya perhatiin sih itu juga dari jenis font si PDF-nya sendiri sih Arial ya, font PDF yang normal bisa kebaca kayak gitu. Cuman sorry bukan bukan Arial deh, apa TypeScript. Nah, itu memang kalau TypeScript itu kan kayak model tulisan mesin ketik zaman dulu ya gitu. Nah, itu tadi gitu kan, saya pikir kendalanya ada di jenis fontnya itu tadi gitu. Makanya saya
ada kepikiran ide convert ke PNG kayak gitu. Nah mungkin gimana tuh? Mungkin ada barangkali kalau misalkan kita ketemu file PDF yang model jenis fontnya itu kayak tadi ya jadul kayak tadi, nah, itu gimana gitu kan? Kemudian kalau misalkan tadi saya pakai step kayak tadi tuh efektif nggak? Walaupun sebenarnya sih ya kalau dibikin otomatisasi sih mungkin lebih efektif ya. Cuma saya jadi penasaran juga sih kalau yang Orca Lens itu dia flow-nya seperti apa gitu. Oke. Gitu aja sih mungkin. Izin mungkin aku bisa jawab ya. Mungkin Andre bisa ngejawab afterwards kalau memang kalau ada yang kurang. Tapi secara low level ya, model Tazrak tersendiri itu tidak bisa mensupport PDF karena mereka memang lebih use case-nya untuk PNG ataupun juga foto-foto. Nah, kalau misalnya dalam use case untuk mengekstraksi misalnya teks-teks dari PDF untuk dijadiin konteks buat AI, nah itu bisa ada proses yang lain namanya RAG. Tapi kalau misalnya memang ingin menggunakan PDF, saya rasa bukan OCR atau model ini yang digunakan ya teman-teman. Jadi memang untuk Tazrak sendiri emang kalau PDF tidak bisa. Tapi ada tapinya. Tazrak setelah misalnya mengekstraksi teks dari image gitu ya. Nanti dengan library tertentu bisa juga mengoutputkannya sebagai PDF gitu pada contohnya. Gitu mungkin Mas Andra ada tambahan dari itu. Mungkin salah satu solusinya kalau ngomongin soal apa yang tadi Orkalens diterapin begitu ya dalam mengatasi masalah yang dialamin oleh Bapak, kita menerapkan hybrid system gitu. Maksudnya kita menerapkan Tesseract iya, pedal iya gitu. Memang kalau dari experience kami dan eksperimen yang tim kami lakukan begitu ya, dari sisi hasil riset yang dilakukan, pedal OCR ini lebih condong baik dalam mendeteksi teks gitu. Sementara Tesseract-nya sendiri ini justru dia lebih baik dari sisi membaca teks-teksnya. Jadi deteksinya pakai pedal karena dia lebih baik dalam membaca teksnya, memahami konteksnya gitu. Itu Tesseract-nya justru yang lebih baik. Itu dari percobaan tim kami yang kami lakukan gitu ya. Makanya kami menghybrid kedua ini supaya bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin salah satunya dari yang Bapak sebutkan barusan. Mungkin also in addition to that point, secara very 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 basic itu kan kalau misalnya bisa dilihat foto gitu ya. Misalnya pada contoh receipt itu kalau misal kasih unjuk ke kamera sekarang ke komputer gitu ya, gimana caranya mereka bisa baca itu kan? Nah, makanya diperlukan model, diperlukan beberapa engine untuk menggabungkan gitu ya. Soalnya kalau misalnya secara low level kan berarti harus mengajarkan atau menggunakan proses di mana komputer can do what you need to do gitu, what you're expecting it to do maksudnya. Jadi in order to do that, for example, we use paddle to detect misalnya di bagian sini tuh ada teks nih. Aku misalnya ngasih unjuk receipt, di bagian sini ada teks. Oke, di situ dideteksi tuh, di situ ada teksnya tuh. Tapi bisa baca nggak? Nah, yang ngebaca itu Tazrak pada contohnya. Itu. Iya, mungkin sedikit lagi nambahin, kalau dari sisi back end-nya sendiri, misalnya kita mau pakai LLM gitu ya, Gemini 2.5 Flash seperti yang kami gunakan gitu. Itu sebenarnya gambarnya tuh nggak serta-merta langsung diproses, tapi di-encode dulu ke binary data pakai base 64. Nah mungkin VDF yang tadi daripada capek-capek harus convert ke PNG, JPG gitu, format-format image lain, bisa juga nih di-convert ke base 64 gitu, supaya nanti prosesnya sama lah gitu, kayak converting kita manual ke PNG begitu. Oke, apakah sudah menjawab Pak Hendra? Sip, Mau sip, sip. tanggapin lagi? Makasih untuk insight-nya. Nanti dicoba lagi. Baik, Pak Hendra, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya nih, mungkin ada pertanyaan dari Pak Heri Cilegon, Banten. Ini mungkin pertanyaan yang ditanya-tanyakan ya. Mengapa diaplikasikannya ke Ubuntu ya? Apa apa kelebihannya atau kekurangannya pas lagi develop si OCR ini di Ubuntu? Bisa dijawab? Oke. Mungkin aku bisa jawab dari sisi infra juga ya.
Ubuntu is not only a popular distro, but it's also one of the most used operating systems worldwide. Aside from that, even versi LTS-nya juga mensupport beberapa thousands of packages, one of them being for AI as well as machine learning development. Nah, Ubuntu tersendiri juga misalnya ada packages yang bisa diinstalasi di situ dan deploy seperti kayak Kubeflow, MLflow, dan juga jadi dari end to end dalam terms of packages and support tuh bisa dibantu dengan Ubuntu. Not to mention Ubuntu juga mempunyai komunitas yang very robust lah ya, especially in AI. Dan kita juga sedang membangun komunitas Ubuntu juga di Indonesia untuk explore lebih dalam tentang packages dan basically what Ubuntu can do as well. Tapi from my best belief is the fact that Ubuntu in itself is quite mature as well as hardened for AI development because of the support it has, as well as the fact that the packages on top of the LTS itself tuh masih ada beberapa yang thousands yang mungkin bisa untuk belajar, bisa untuk coba, dan juga bisa untuk deployment. Tuh. Oke, mungkin jelas ya Pak Heri untuk kenapa dari rekan-rekan ini menggunakan Ubuntu ya sudah jelas judulnya OCR di atas Ubuntu. Kurang lebih seperti itu. Lanjutnya dari Mas Aditya Pratama. Kak, tadi pedal OCR bisa di training ya. Caranya bagaimana? Ada rekomendasi sumber dokumentasinya biar bisa belajar lebih jauh gitu. Aku izin jawab ya, Safira. Ada di official GitHub pedal OCR-nya, di sana dijelasin banyak banget dokumentasinya, gimana cara prosesnya, requirement-nya apa aja gitu, dan contohnya seperti apa. Mungkin saya share aja gitu ya link GitHub-nya nanti biar bisa dibaca dokumentasinya. Jadi di sana disediain juga tuh tutorialnya gimana biar training pakai model sendiri begitu. Oke, ini ada link GitHub-nya Pedal OCR, boleh teman-teman dibaca. Mungkin kalau misalkan kesulitan baca bahasa Inggris, mungkin bisa di translate aja. Banyak banyak AI untuk buat summarize atau mungkin buat translate. Mungkin bisa belajar. Kalau mungkin saya kayak kurang paham dari bahasa Inggris yang terlalu teknikal ya. Ini banyak di sini. Kalau saya lihat di sini dia bisa baca kanji malah. Bisa baca kanji, bisa baca tulisan sambung, bisa baca ini lengkap. Jadi teman-teman bisa cek di chat Pedal OCR atau bisa cari di GitHub-nya. Itu tinggal ketik Pedal OCR pasti udah ketemu. Oke, teman-teman bisa belajar. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi untuk penutupan. Kita masih ada 15 menit lagi sebelum kita akhiri sesi kali ini. Mungkin ada yang mau resen terkait mungkin model-model yang digunakan di OCR atau apa, mungkin bisa sharing atau mungkin bisa sharing nih. Mungkin ada insight yang pernah mencoba proyek OCR mungkin dengan dalam konteks lain, boleh silakan banget. Oke, mungkin jika nggak ada, ada ting, ada lagi. Ah, oh ini tambahan juga jika dalam menggunakan teknologi open source dan meningkatkan dari layanan publik yang membutuhkan compliance security SLA serta lainnya, kita hanya perlu meningkatkan dengan modeling sufficient interface. Oh, oke. Oh, oke, Aoki.
Oh iya Kak, kenapa di ChatGPT dia bisa baca teks di gambar, menganalisis visual macam tulisan tangan, ilustrasi, fotografi, namun DeepSeek belum ya? Boleh dijawab? Mungkin saya izin jawab sesuai pengalaman yang udah coba model tersebut ya. Memang eh, params Billiam yang ada di masing-masing model kan beda-beda gitu. Dia juga punya arsitektur yang tentunya beda. Ada yang memang baik dari sisi pembacaan gambar gitu. Ada juga yang baik dalam memahami konteks teks yang kita inputkan begitu. Memang tiap model punya kelebihan dan kekurangannya sendiri gitu. Dan DeepSeek kan masih ini ya, kalau dari grafik performance comparison dengan ChatGPT, memang ChatGPT lebih unggul begitu. Makanya di sana dia bisa mengenali macam-macam variasi tulisan-tulisan yang berbeda gitu dibandingkan DeepSeek. Oke. Mungkin karena kita sudah di corner of the discussion, mungkin kita tutup dengan closing statement mungkin dari Mas Andre atau Kak Safira, boleh silakan. Oh, ini nih tahu-tahu sekali lagi. Tadi dari lanjutan dari Mas Heri, ada foto-foto perangkat OCR atau sejenisnya untuk dicoba Pak. Mungkin secara hardware ya, mungkin ada scanner OCR atau apa gitu, ada nggak kira-kira? Eh, kalau kalau mau nyoba mungkin banyak inference model di Hugging Face ya, Mas. Tapi kalau dataset buat nyobain gitu ya, itu ada di Kaggle untuk nyari referensi banyak di sana gitu. Oh, sorry Mas Andre, mungkin yang dimaksud mungkin seperti hardware-nya kan? Oh, kalau hardware, saya belum 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 pernah nyoba nih kalau hardware nih, karena memang Tesseract sama pedal OCR kan ini ya apa build model sendiri gitu. Saya belum pernah integrasiin tuh kalau ke IoT hardware kayak gitu. Scanner OCR ya. Oke, begitu kurang lebihnya Mas Heri. Nah, baik, akhirnya mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan dari Mas Safira terkait hardware OCR. Mungkin pernah lihat atau pernah mencoba. Sorry, mohon maaf. Tadi aku sempat efek ke toilet. Oke, Kedengeran tadi mungkin saya bacain ulang ya. pertanyaannya apa. Pertanyaannya dari Pak Heri nih. Adakah foto-foto perangkat OCR atau sejenisnya yang bisa dicoba gitu? Hardware secara konteksnya hardware nih. Maksudnya dalam konteks hardware jadi apa? OCR model yang memang lebih lightweight atau OCR gimana nih dalam konteks yang bisa Eh, dijalani di certain infrastructure? Dan maksud apa ya? Kayak Mungkin perangkat scannernya kak yang mungkin ditanyakan oleh Pak Heri. Perangkat OCR. perangkat OCR Based dengan as maksud hardware mungkin hardware. ada OCR berbasis hardware gitu maksudnya. Kayak kamera terus itu langsung OCR gitu atau Ya mungkin seperti itu atau mungkin hanya scannernya, mungkin nanti modelnya bisa di develop sendiri atau gimana gitu. oh kalau misalnya secara hardware itu lebih ke computer vision nggak sih, Mas Hmm. Andre? Kalau misalnya kita langsung integrasi dengan contoh kamera gitu, itu kan lebih ke computer vision. Oh, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan mungkin. OCR itu fisik kan Pak? Iya scanner kah? Maksud mungkin dia masih menganggapnya OCR itu fisik atau mungkin bisa menjelaskan lagi OCR itu maksudnya itu apakah di Oke. integrate dengan hardware atau apa gitu. OCR itu uh, optical character recognition, yaitu which is something that we develop dalam layernya software ya kalau OCR. Itu berbasis untuk mendeteksi teks atau mengekstraksi teks dari foto-foto images for the most part ya. Itu salah satu turunan dari computer vision lah ya kalau OCR itu. Nah, kalau misalnya mau digabungkan dengan dunia fisik gitu, itu jatuhnya lebih ke general umbrella term di mana itu computer vision untuk mendeteksi hal-hal yang lain selain teks gitu. Tapi
Kalau misalnya nih kalian mau setup kamera, terus mau develop AI untuk misalnya deteksi teks yang di in real life gitu ya. It's also part of OCR tapi lebih ke condong ke other aspects juga lah ya. Oke. Ya, Pak Heri silakan. Mungkin suara mic-nya sedang bermasalah. Bentar ya. Sorry, mungkin nanti bisa di chat aja atau misalkan mungkin soalnya dari Bapak suaranya tidak terdengar dari kami. Oke, selanjutnya dari Pak Hendra, boleh nanya silakan satu lagi. Ya ya, mau kayak baru keingetan, sorry. Nah, kalau si OCR ini tadi kan kalau lihat spek yang teman-teman uji coba itu kan apa core-nya up to 8 core ya kalau nggak salah ya. Eh 10. ya, nah maksud saya itu pertanyaannya bisa nggak sih kalau si OCR teknologi OCR ini di develop di lokal gitu kan, tapi berbasis Pak, spek. maaf Pak, Sorry, suaranya terlalu jauh, Pak. Sorry, kurang Kenapa sih? kurang dekat. Tadi maaf Pak, suaranya terlalu jauh. Oh, terlalu kurang jauh. jelas. Ya, kurang jelas tadi suaranya. Ya ya ya. Ya Nah, maksudnya bisa nggak sih si apa based on tadi ya spek requirement-nya gitu kan. Nah, bisa nggak sih si teknologi OCR ini deploy di lokal gitu kan, pakai perangkatnya misalkan gitu ya yang versi handheld gitu ya, yang bisa 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 dibawa kemana-mana kayak gitu kan. Let's say misalkan pakai apa eh bukan Arduino sih, pakai yang model kayak gitu Arduino atau Raspberry gitu ya. Bisa nggak sih kira-kira ada mungkin minimalnya paling minimal speknya bisa berapa gitu ya, barangkali ada info nggak ya, itu sih mungkin jadi Mungkin, biar bisa oke. kemana-mana gitu, dibawa kemana-mana gitu. Kalau untuk secara info OCR yang maybe lebih lightweight daripada spek yang kita kasih, yang bisa mungkin berjalan di edge infrastructure dan mungkin infrastruktur CPU yang lainnya, itu currently we don't really have any information on that. Tapi one of the good things that the fact that kita lagi ngedevelop Orca Lens ini, that is also something that we are going to research and develop further. Because our plan for Orca Lens as well itu untuk ini bisa berjalan di semua infrastruktur, mau itu Edge, mau itu x86, mau itu so on and so forth lah ya. Bahkan our plan is later on bisa untuk berjalan di atas arsitektur RISC-V. Itu untuk buat yang tahu mungkin RISC-V untuk yang arsitektur untuk Edge dan IoT juga yang memang lebih instruction setnya lebih bisa di-define. Gitu. Kejawab nggak, Pak? Sip oke. oke. Nah, Mas Hendra mana? Ya, Mas Hendra lagi. Mas Andri mana Mas Andri? Tuh. Nah, Ada. Ambil minum tadi, maaf Mas. Kalau dari kami mungkin itu aja ya Mas. Kurang lebihnya begitu untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin nanti bisa diskusi di sahabat Ubuntu grup yang tadi di share gitu di atas. oke, oke. Bukan. Mungkin maksudnya yang dipakai di Indomaret itu untuk stroke loss ya. Bukan, kalau yang di Indomaret tuh seperti barcode scanner. Dia nggak ada OCR sama sekali. Jadi kayak semacam bar recognition. Jadi kayak Oke. nembak. Males. Oke. Jawab. Mungkin kalau boleh, saya rasa ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas ya mungkin di presentasi kita. Untuk itu, minta maaf. Mungkin Pak Andre bisa ngebantu ngasih secara high level general overview OCR itu sebenarnya apa ya, dan aspek-aspek yang membuat sesuatu OCR itu apa mungkin. Oke, jadi pada intinya OCR itu sebuah teknologi baru gitu ya, yang dia pada dasarnya mengubah gambar
gambar itu bisa lewat image HP gitu, fotografi gitu, bisa juga screenshot atau dokumen yang didigitalisasi gitu ya. Intinya mengubah gambar jadi tulisan yang kita bisa olah, copy paste gitu. Bisa kita cari lebih lanjut, olah lebih lanjut gitu. Intinya konversi dari gambar ini didapatkan teks yang kita bisa pakai gitu loh intinya. Eh, Menariknya adalah dalam arsitektur OCR ini ada, kalau kita tadi lihat di slides, ada beberapa tahap kenapa OCR bisa berjalan. Kalau diringkas jadi ada 4 step. Yang pertama ada scan dokumen atau image-nya. Ini proses awal di mana kita mendapatkan gambar atau image-nya sebelum kita konversi jadi teks. Bisa pakai HP, screenshot gitu. Dan yang kedua, image pre-processing. Jadi kalau gambar yang kita tangkap atau kita ambil, kita upload itu misalnya gelap, miring, ada bintik-bintik, kotor, resolusinya rendah, atau pixelated gitu. Nah ini kita bisa atur tuh kontrasnya, noise-nya dihilangkan gitu. Dan yang ketiga itu text recognition. Text recognition ini justru adalah inti dari segala intinya. Maksudnya adalah dari hasil scan oleh mesin OCR tadi, dari gambar yang kita upload gitu, itu bisa menganalisis pola-pola di dalamnya dan mengubahnya jadi teks gitu. Nah, di dalamnya kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena ada algoritma gitu yang udah dilatih dengan jutaan contoh data sehingga bisa mengenali berbagai macam bentuk, huruf, atau simbol. Nah, yang terakhir ada teks post processing. Jadi karena hasil ekstraksi dari OCR ini belum 100% sempurna, harus di fine tune nih gitu, disempurnakan lagi. Misalnya kalau ada ejaan yang salah, format tanggalnya gak standar, itu bisa dirapikan. Nah, itu bisa pakai regular expression gitu, atau bisa spell checking biar gak ada yang typo. Kurang lebih secara garis besar seperti itu. Oke, terima kasih atas overview-nya dari Mas Andre. Eh, oh, mungkin ada terakhir pertanyaan ya. OCR ini bisa selain dikonvert menjadi teks kalimat, apakah juga bisa dikonvert menjadi ASCII, ASCII, dan bisa diimplementasikan pada red teaming untuk metode membaca captcha. Nah, sangat menarik nih. Hmm, gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang bisa, eh bisa ada aspek yang bisa dan yang enggak ya. Jadi kalau dibilang bisa itu dengan maksud OCR itu eh, biasanya mengeluarkan misalnya Unicode gitu ya, keluarkan teks yang Unicode gitu. Nah dari situ kamu bisa mengkonversi hasil itu ke ASCII gitu misalnya, yang membuang aksen, normalisasi atau mapping karakter dengan mudah. Tapi yang tidak bisa membantu adalah eh, kayak menyediakan teknik ataupun juga langkah-langkah untuk membobol atau memeting captcha gitu misalnya. Tapi itu sih jika emang tujuannya red teaming yang sah, mungkin bisa di cek yang bagian alternatif aman dan etis lah ya. Kayak maksudnya cari-cari teknik-teknik yang aman lah ya kalau bagian situ. Betul, betul. Jadi pengen ngelabui verifikasi captcha yang metodenya dia berupa teks atau angka Iya, yang dikasih coret-coretan gitu ya. ya mungkin kalau secara etis bisa dicari dokumentasi sendiri, tapi saya tidak mau ngomong. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Safira, dari Kak Andre, dan Kak Fide. Eh, Mungkin kita sudah di penghujung discussion. Terima kasih teman-teman dari Sifalik Teknologi, dari Mas Safira, dari Mas Andre, dan Mas Fide telah mengisi selama hampir 2 jam di discussion panel kali ini. Kita beri aplaus buat teman-teman yang di sini. Jangan lupa teman-teman stay tune, pantau di eh, ak- di grupnya si Pali Sahabat Ubuntu Indonesia, dan juga grup webinar yang kita sediakan. Dan mungkin information untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan, kok Kak kenapa nggak bisa masuk grup yang webinar, mungkin gagal terus. Nah, mungkin eh, sedikit pengumuman dari saya. Untuk grup webinar akan dipindahkan ke Telegram. Mungkin teman-teman bisa join di Telegram. Nanti akan saya
kirim link grup barunya di pengumuman. Oke, sekian untuk webinar kali ini. Terima kasih kepada para narasumber, kepada peserta, dan segala macamnya yang telah mendukung acara kali ini. Eh, Terima kasih telah turut berpartisipasi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Selamat siang semua. Terima kasih. Oke, record. Oh, terima kasih semua.